绝非等闲者。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-100. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah memasuki makam Suzaku, yang singkatnya di sana Walin sempat ditipu oleh makhluk fragmen dari makam Suzaku yang mencoba untuk menghabisi Walin, yang utuhnya Walin telah mengetahuinya dan Walin bisa melawan Murongyun dengan Walin yang menyegilnya. Dan setelahnya pun Walin pergi ke tempat altar utama untuk pergi mencari tempat utama dari makam Suzaku. Tetapi sayangnya Walin malah dihadang oleh Liu Mei, yang singkatnya terjadi pertarungan mereka dengan Liu Mei ingin mengambil domainnya Walin, dan untungnya Walin bisa menjebak Liu Mei dengan memancing Liu Mei untuk menyedot domain dari Meiji, yang hal itu berhasil untuk membuat Walin kabur dari Liu Mei, dan Walin pun bisa menggunakan altar utama, dan Walin pun melanjutkan perjalanannya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang melanjutkan perjalanannya untuk mencari fragmen jiwanya, yang di tengah perjalanan itu Walin dikejutkan dengan perasaan familiar dari sebuah fragmen jiwa. Walin pun langsung mencoba untuk mencari tahu di mana fragmen jiwa tersebut, yang pada akhirnya Walin bisa menemukan fragmen jiwa itu, yang ternyata fragmen jiwa tersebut merupakan bagian dari Limuan. Walin pun dengan segera langsung mengejar fragmen jiwanya Limuan, yang sampai pada akhirnya Walin justru menemukan adanya penetua dari Forsaken Immortal, yaitu Muye, yang sedang mencoba menghadapi makhluk fragmen air di tempat ini. Dan Walin menyadari bahwasanya fragmen jiwa dari Limuan menyatu dengan makhluk fragmen air wanita ini. Di sana Walin langsung menghentikan Muye agar Muye berhenti menyerang makhluk fragmen air itu, ditakutkan malah akan membunuh fragmen jiwanya Limuan. Walin menghentikan Moyu dengan bendera 1 miliarnya, yang hal ini pun seketika membuat Moyu ketakutan, tidak berani untuk menghadapi Walin, yang juga secara bersamaan retakan dimensi di wilayah makam Suzaku semakin besar, membuat Muye ketakutan dan ia memutuskan untuk mundur. Sedangkan Walin mencoba untuk mendapatkan fragmen Limuan dengan Walin yang menyerang wanita fragmen air tersebut. Tetapi di tengah itu retakan dimensi semakin besar, yang bahkan membuat Moyu tersedot ke dalam retakan dimensi itu. Sedangkan Walin juga telah menemukan fragmen jiwanya Limuan. Tetapi fragmen jiwanya Limuan malah tersedot juga ke dalam celah dimensi. Namun Walin tidak takut dan langsung mencoba untuk mendapatkannya dengan Walin memasuki celah dimensi itu. Yang untungnya Walin berhasil mendapatkan fragmennya Limuan, yang dengan segera Walin menggunakan bendera 1 miliarnya yang berada di luar untuk menariknya keluar dari celah dimensi, membuat Walin pun bisa selamat dari celah dimensi tersebut. Walin sekarang mengetahui kalau makam Suzaku retakan dimensinya semakin parah, membuat Walin sadar dirinya harus segera mendapatkan fragmen jiwanya yang lalu pergi dari dunia ini. Setelahnya Walin pun melanjutkan perjalanan, tetapi di perjalanan itu Walin melewati sebuah tempat yang tepat itu dipenuhi oleh banyak pedang, yang pedang-pedang tersebut seketika mendeteksi keberadaan Walin dan mereka mencoba untuk menyerang Walin, yang dengan segera Walin menggunakan pedang perinya dan menyuruh kepada Li Guo untuk mengalihkan perhatian dari para pedang tersebut agar para pedang mengincar pedang peri mereka. Li Guo menerima perintah tersebut.
Yang dalam tugas itu, Li Guo berhasil menjalankan tugas, yaitu ia berhasil memancing para pedang untuk mengikuti pedang perinya Wang Lin, membuat Wang Lin pun tidak diincar oleh para pedang tersebut dan Wang Lin bisa melewati para pedang dengan mengikuti pedang peri dari belakang. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja adanya sebuah pedang yang berbentuk seperti bulan sabit memancarkan energi yang lebih kuat dan bahkan energinya merupakan energi tunggal, berbeda dengan para pedang lainnya yang merupakan gabungan dari fragmen jiwa, dan untuk pedang bulan ini merupakan satu belahan fragmen jiwa yang menandakan kekuatannya sangat besar karena tidak membutuhkan penggabungan dari fragmen jiwa lainnya. Dan pedang bulan itu bisa berbicara kepada Wang Lin, yang dimana pedang bulan itu menginginkan Wang Lin untuk menyerahkan pedangnya Wang Lin bersama dengan Li Guo. Yang setelahnya pun pedang bulan tersebut menyerang Wang Lin, dan di sini Wang Lin sadar kalau ia tidak mampu untuk menghadapi pedang bulan ini karena Wang Lin bisa merasakan kalau kekuatan dari pedang bulan ini sudah setara dengan kemampuan dari bendera 1 miliarnya, yaitu kemampuan dari jiwa keempat. Wang Lin pun mencoba untuk melarikan diri, tetapi pedang bulan itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang dengan mudahnya ia dapat menyusul Wang Lin, membuat Wang Lin pun mendapatkan serangan dari pedang bulan itu. 玉帝似乎不相上下，这领悟速度如此之快。就送你一份礼物，我才得以顺利通过。 Yang secara bersamaan juga ternyata adanya Qian Feng, yang di sana Qian Feng mengambil kesempatan Wang Lin yang mengalihkan pedang bulan itu untuk bisa Qian Feng melalui tempat itu tanpa harus berhadapan dengan pedang bulan, dan membuat Qian Feng pun bisa melaluinya. Dan di sini Qian Feng juga menyuruh kepada Hong Die untuk menghabisi Wang Lin agar Wang Lin tidak bisa keluar dari tempat ini. Hong Die menerima perintah itu, ia pun langsung berhenti dan menunggu kedatangan Wang Lin. Kembali kepada Wang Lin yang berhadapan dengan pedang bulan itu, Wang Lin sekarang tubuhnya penuh akan luka akibat serangan dari pedang bulan, membuat Wang Lin sadar kalau ia tidak akan bisa untuk kabur ataupun bertarung melawan pedang bulan ini, dan Wang Lin pun menyuruh kepada Li Guo untuk mengalihkan pedang bulan karena pedang bulan itu yang menginginkan Li Guo. Li Guo awalnya menolak permintaan Wang Lin karena ia takut dengan pedang bulan tersebut, tetapi Wang Lin meyakinkan kepada Li Guo bahwasanya ia akan kembali untuk menyelamatkan Li Guo. Apalagi Wang Lin tahu Li Guo tidak akan bisa dengan mudahnya tewas. Li Guo pada akhirnya menerima permintaan Wang Lin, dan Li Guo meminta kepada Wang Lin untuk menepati janjinya datang menyelamatkannya. Setelahnya pun Li Guo pergi dari sana untuk memancing pedang bulan tersebut, yang membuat pedang bulan pun mengejar Li Guo, sedangkan Wang Lin telah terbebas dari pedang bulan itu. Dan di sini Wang Lin bertekad untuk kembali menyelamatkan Li Guo. Sekaligus juga Wang Lin tertarik untuk mendapatkan pedang bulan ini karena Wang Lin merasakan adanya kekuatan istimewa. Kemudian pun Wang Lin melanjutkan perjalanannya, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja Wang Lin mendapatkan serangan dari Hong Die, yang untungnya Wang Lin dapat menahan serangan tersebut. Dan mereka berdua saling beradu serangan, yang di tengah peraduan serangan tersebut tak disangka Hong Die sedikit merespon kesadarannya, membuat Hong Die mendapatkan ingatannya kembali, dan di sana Hong Die telah menyadari kalau tubuhnya telah menjadi boneka dari Qian Feng. Di sana Hong Die berbicara kepada Wang Lin dengan cukup kesulitan mencoba untuk melawan kontrolnya Qian Feng, yang dimana Hong Die meminta tolong kepada Wang Lin untuk menghancurkan tubuhnya karena Hong Die tidak ingin untuk menjadi bonekanya Qian Feng. Wang Lin yang mendengar itu sadar situasi sulit yang dihadapi oleh Hong Die. Wang Lin juga menghargai Hong Die sebagai salah satu lawannya yang tangguh, dan Wang Lin pun menerima permintaan dari Hong Die untuk menghancurkan tubuhnya. Yang setelahnya pun Wang Lin menggunakan harta senjata kapatnya, yang harta ini merupakan harta yang didapatkan oleh Wang Lin setelah memenangkan pertarungan melawan penetua leluhur dari suku troll. Setelahnya pun Wang Lin langsung maju menghadapi Hong Die, dan juga Hong Die maju menyerang Wang Lin, yang pertarungan ini sebagai bentuk perpisahan di antara mereka berdua.
Mereka saling bertemu dalam pertempuran dan berpisah dalam pertempuran juga. Yang singkatnya, dalam pertarungan itu Walin bisa mengalahkan Hong Die, dan setelahnya Walin pun menghancurkan tubuhnya Hong Die menggunakan senjata kapannya yang membuat tubuh Hong Die pun hancur. Yang di sana juga Hong Die memberikan pesan terakhir kepada Walin, dengan Hong Die memberikan sebuah token kepada Walin yang berisikan informasi dari kekuatan domainnya Chan Feng. Sekaligus Hong Die meminta kepada Walin menghabisi Chan Feng untuk Hong Die, yang Hong Die juga telah mempersiapkan sebuah hadiah kepada Walin berupa Walin nantinya disuruh untuk pergi ke sebuah taman bunga. Yang setelahnya pun pesan terakhir Hong Die menghilang, dan setelahnya pun Walin melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di tempat dari para anggota penetua Forsaken Immortal, di sana mereka telah berhasil untuk membuka celah dimensi menuju ke lokasi dari makam Suzaku. Tetapi karena mereka masuk menggunakan metode ilegal, di sini hanya satu orang yang bisa masuk dan hanya memiliki beberapa waktu untuk bisa bertahan di dalam dunia itu. Jika waktu durasi habis, maka akan kemungkinan yang masuk ke dalam akan hancur seketika. Yang di sini Yu Kuezi langsung mengajukan dirinya untuk menerima misi ini. Yu Kuezi juga tidak ingin untuk aliansi kultivasi datang ke planet mereka akibat dari kristal planet kultivasi yang hancur. Penetua pertama Forsaken Immortal meminta kepada Yu Kuezi untuk berhati-hati, dan setelahnya pun Yu Kuezi masuk ke dalam portal itu menuju ke alam makam Suzaku. Dan di lokasi utama makam Suzaku, di sana terlihat para anggota yang telah berhasil sampai di tempat tersebut, seperti adanya Zixin dan juga Zhou Tai. Yang tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah ledakan, yang dari ledakan itu pun muncul Yu Kuezi yang telah tiba di lokasi dari makam Suzaku. Yang hal ini pun seketika membuat semua orang kaget karena tak menyangka Yu Kuezi bisa menjebol pertahanan dari makam Suzaku secara ilegal. Yang di sana Zhou Tai bersama dengan Zixin menyambut kedatangan Yu Kuezi karena mereka berdua merupakan murid Yu Kuezi. Tetapi di saat itu perhatiannya Yu Kuezi teralih kepada sosok orang yang berada di atas dinding. Yu Kuezi merasakan adanya sebuah aura kekuatan yang sangat berbeda walaupun ia berada di ranah dari tahapan awal transformasi jiwa, dan Yu Kuezi tahu kalau pria tua itu bukan berasal dari Suzakusar. Yu Kuezi pun bertanya kepada sang kakek tua tersebut mengenai dari mana ia berasal dan juga siapa namanya, tetapi pria tua itu hanya menjawab kepada Yu Kuezi bahwasanya jika ia memberitahu namanya, maka Yu Kuezi kemungkinan tidak akan tahu dan tidak akan berguna. Dan setelah itu tiba-tiba saja adanya sebuah ledakan yang berasal dari celah dimensi yang menandakan kalau lokasi dari tempat ini akan segera runtuh. Dan tak lama kemudian adanya Liu Mei dan juga Chan Feng yang juga telah sampai di tempat tersebut. Dan di sini Yu Kuezi tidak melihat adanya keberadaan Walin dan membuat Yu Kuezi kebingungan kenapa Walin masih belum datang. Dan baru saja dibicarakan, Walin langsung tiba di tempat mereka. Dan untuk Zhu Kuezi yang berada di luar, ia tampak begitu bersemangat karena ia menyadari bahwasanya permainan sebenarnya dari lokasi makam Suzaku akan segera dimulai.